Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Menteri Swahasil Nazara dan Thomas Jiwandono, para pejabat pimpinan Eselon 1, staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli, pimpinan SMV dan BLU, para pegawai Kemenkyu, baik yang di pusat maupun di vertikal, serta para undangan yang berbahagia. Dengan rasa syukur yang mendalam dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa berkumpul merayakan Hari Uang ke-79. Momen ini bukan sekedar upacara biasa, tetapi sekaligus sebagai pengingat sejarah panjang dan amanah besar yang melekat di setiap rupiah yang kita kelola. Hari Uang bukan sekedar tanggal di kalender, ini adalah cermin perjalanan bangsa. Dari selembar uang Republik Indonesia hingga Indonesia berdiri menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat sebentar ke belakang. 79 tahun lalu, bangsa ini mengambil keputusan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya revolusioner. Mencetak uang sendiri, uang Republik Indonesia. Di atas kertas itu tercetak kedaulatan, keberanian, dan tekad untuk berdiri di atas kaki sendiri. Tahun 1946, negara baru merdeka. Tapi pendiri bangsa tidak menunggu keadaan sempurna. Mereka tahu kedaulatan ekonomi tidak bisa ditunda. Dan dari situlah lahir DNA Kemenkyu. Berani mengambil keputusan sulit di saat yang paling sulit. 79 tahun kemudian, dunia sudah berubah total. Ekonomi tidak lagi ditentukan hanya oleh tambang dan tanah, tapi juga oleh data, inovasi, dan trust. Namun esensinya sama, kedaulatan ekonomi tetap harus kita jaga. Kalau dulu perjuangannya lewat mencetak ori, uang Republik Indonesia ya, hari ini perjuangan kita adalah menjaga rupiah tetap kuat, memastikan APBN bekerja untuk rakyat, dan membangun kepercayaan publik. Untuk itu, Kemenkyu harus jadi institusi yang dipercaya rakyat. Karena tanpa kepercayaan, sehebat apapun, kebijakan tidak akan berhasil. Itulah makna sejati Hari Uang, menjaga kedaulatan, membangun kepercayaan, dan menjalankan harapan. Tahun ini kita membawa tema besar, Kemenkyu 1, Kawal Asta Cita. Kemenkyu 1 berarti kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita ini satu sistem, satu napas, dan satu tanggung jawab. Dari perancang kebijakan di pusat sampai pegawai di kantor pelayanan di pelosok, semuanya penting. Satu orang lalai, satu sistem terganggu. Tapi kalau kita solid, kita jadi benteng stabilitas ekonomi bangsa. Sedangkan kawal asta cita artinya memastikan 8 cita besar bangsa benar-benar berjalan. Kita pastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Kemenkyu harus jadi institusi rasional yang berjiwa empatik. Kita bekerja dengan data dan logika. Tapi kita juga sadar setiap angka yang kita kelola itu mewakili kehidupan masyarakat. Jadi pengelolaan APBN harus optimal di pusat maupun di daerah. Ketika saya datang ke kementerian untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak
semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data adalah hal yang paling penting ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah. Banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali. Pak Askolani yang menjalankan hal itu sehingga kredibilitas kita bisa dijaga. Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama. Cek, double check, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau kita alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat. Saudara-saudara sekalian, Presiden telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% sebagai pondasi menuju Indonesia maju dan menugaskan kita memastikan target itu tercapai. Jadi 8% bukan angka yang kecil dan kita hampir jarang mencapai pertumbuhan seperti itu di masa-masa lalu pun. Hanya 1 triliunan kalau nggak salah sempat di atas itu. Jadi ini tanggung jawab kita semua bersama. Jadi kita bukan hanya bagi-bagi duit di APBN, tapi memastikan semuanya bisa mendorong ekonomi dengan baik dan kita akan lebih proaktif membantu iklim investasi di Indonesia sehingga kita bisa mencapai yang 8% tadi. Jadi kita ditugaskan untuk mendorong atau membantu terwujudnya cita-cita 8% itu. Ini bukan angka yang kecil, tapi saya yakin kalau kita terus-terusan bekerja sama memastikan anggaran terserap dengan baik dan memastikan tercipta iklim investasi yang lebih baik, 8% bukan angka yang di langit. Itu suatu hal yang bisa kita capai. Pertumbuhan ekonomi yang kita cari bukan hanya angka tinggi di laporan, tapi pertumbuhan yang dirasakan rakyat. Karena itu, penerimaan negara harus dikelola secara optimal dan belanja diarahkan seefektif mungkin untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, seluruh jajaran Kemenq harus bekerja sama dengan semua stakeholders agar setiap rupiah APBN benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Kalau kita lihat di media beberapa minggu terakhir, kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik. Untuk itu, ke depan Kementerian Keuangan harus lebih proaktif. Mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanja anggarannya dengan baik. Jadi nanti Pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenq menjadi penggerak ekonomi nasional yang memastikan setiap kebijakan mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Saudara-saudara semua, pada hari ini kita juga memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sejarah mencatat, para pemudalah yang mengikrarkan dan menegaskan tekad untuk bersatu demi tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Semangat itulah yang harus terus kita warisi. Semangat persatuan, keberanian, dan keyakinan bahwa masa depan bangsa dibentuk oleh generasi yang berpikir dan bertindak dengan tegas. Bagi seluruh insan Kemenq, khususnya yang muda, teruslah meningkatkan ilmu, raih pendidikan setinggi-tingginya, perluas wawasan, dan jadilah pembelajar sepanjang hayat. Jadi seperti saya bilang tadi, peran kita di ekonomi Indonesia dan NKRI secara keseluruhan amat penting. Kalau kita ilmunya kurang, gimana kita bisa mengajari yang lain. Jadi yang muda-muda, kalau yang merasa pintar atau cukup pintar, atau nanti akan kita latih supaya jadi pintar, saya ingin teman-teman meraih pendidikan setinggi mungkin. Udah ada yang pingsan di belakang, berarti saya cepat-cepat tuh. Pada kesempatan ini, saya juga ingin berpesan bagi seluruh jajaran, jaga nama baik Kemenq,
Bekerjalah secara profesional dan berintegritas. Semangat Hari Uang dan Sumpah Pemuda adalah panggilan masa depan. Bangsa ini tidak butuh birokrat yang hanya menjaga sistem, tapi pemimpin di setiap level yang berani memperbaikinya. Jadi Anda semua adalah pemimpin di setiap level, di level Anda masing-masing, dan Anda harus bisa memimpin bukan di Kemenq aja, tapi di luar Kementerian Keuangan, menggait orang-orang di luar Kementerian Keuangan sehingga mereka juga bisa bekerja secara optimal. Saudara-saudara sekalian, 79 tahun perjalanan Hari Uang adalah kisah keberanian. Para pendiri bangsa tidak menunggu sempurna untuk bertindak. Mereka tahu tanpa kedaulatan ekonomi, kemerdekaan hanyalah janji kosong. Hari ini tantangannya berbeda, tapi semangatnya sama. Dunia terus berubah cepat, teknologi, geopolitik, dan perubahan iklim, semuanya berubah dengan cepat. Tetapi selama kita satu dalam semangat, jujur dalam niat, dan disiplin dalam kerja, Kemenq akan selalu jadi jangkar stabilitas bangsa. Ketidakpastian global selalu ada dari tahun ke tahun. Kita tidak bisa menghilangkan ketidakpastian. Yang penting adalah kita menjalankan kebijakan di dalam negeri yang dilihat oleh Kementerian Keuangan antaranya untuk memastikan semuanya berjalan optimal, anggaran, real sektor, pemuda, segala macam belanjanya optimal. Artinya kita wajib menjaga perekonomian domestik. Kalau itu bisa kita lakukan walaupun global gonjang-ganjing seperti apapun, kita masih akan dapat tumbuh dengan baik dan kesejahteraan masyarakat kita akan terus membaik. Kita harus membuktikan bahwa Kementerian Keuangan tidak hanya mampu menjaga APBN secara sehat, tetapi juga menjadi institusi yang terbaik di dunia. Selamat memperingati Hari Uang Republik Indonesia ke-79 dan selamat Hari Sumpah Pemuda. Kemenq 1, kawal Astacita untuk Indonesia yang kuat, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.